Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat, saimin dan saimat, dimanapun saja berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian rutin kita selama Ramadan. Setelah salat zuhur, tema yang kita ambil adalah Tazkiyatun Nafs. Sebagai kitab rujukan kita, pembahasan kita ini, kita membahas kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, karya Syekh Dr. Ahmad Farid. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan kita pada hari yang kemarin, kita membahas tentang afatul lisan. Bagian pertama. Afatul lisan artinya penyakit-penyakit lidah. Dan kita sudah bahas bagian yang pertama, yaitu al-kalamu ma la ya'ni. Berbicara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan afatul lisan yang kedua. Penyakit lidah yang kedua yang ditulis dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq ini, yaitu al-ghibah. Penyakit lidah yang kedua yang sering terjadi di masyarakat, dituliskan dalam kitab ini adalah al-ghibah. Apa arti al-ghibah? Kita lihat. Apa itu al-ghibah? Di sini langsung dituliskan oleh Syekh Dr. Ahmad Farid dengan mencantumkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atadaruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qal, Rasulullah mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebut saudara engkau, engkau membicarakan saudara engkau bima yakrahu, tentang sesuatu yang tidak disukainya. Jadi inilah ghibah. Zikruka, engkau membicarakan saudara engkau, akhaka, bima yakrahu, tentang sesuatu yang dia tidak menyukainya. Jadi kita contohnya berbicara dengan orang lain, dengan teman kita, yang kita bicarakan teman yang lain yang dia tidak ada ketika itu bersama kita. Dan yang kita bicarakan itu kuncinya bima yakrah, tentang sesuatu yang ia tidak menyukainya. Kalau tahulah dia, kita membicarakan dia itu dan dia tidak suka, itulah ghibah. Ghibah. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ghibah itu menggunjing orang lain. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, qala, ada sahabat yang bertanya, "Ara'aita in kana fi akhi ma aqul?"
Bagaimana menurut pendapat engkau ya Rasul? In kana fi akhi ma aqul. Jika yang ada di saudaraku itu, yang kita bicarakan itu, ma aqul, memang apa adanya, memang ada terjadi. Apa kata Rasul? Qal. Rasulullah menjawab, in kana fi akhi, in kana fihi, kalau sesuatu itu memang apa adanya, ada pada dirinya, ma taqul, yang engkau katakan, faqad iltabtah, maka sungguh engkau telah menggibahnya. Jadi kita menceritakan seseorang itu tidak ada di samping kita, kemudian apa yang kita ceritakan itu memang benar adanya, tetapi bima yakrahu, dia tak suka itu diceritakan, maka irtabtah, sungguh engkau telah menggibahnya. Wa illam yakun fi akhi, wa illam yakun fihi, jika engkau mengatakannya kemudian ma taqul, tak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, faqad bahattah, berarti engkau telah menzoliminya, berarti sudah memfitnahnya. Apa yang kita bicarakan belakang orang lain, benar adanya ghibah, tak benar adanya fitnah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah ghibah. Dalam keseharian kita terkadang ini memang banyak terjadi. Kita bercerita, kemudian asik cerita, lalu kita menceritakan orang lain bima yakrah, yang kalau kita menceritakan itu yakrahu, dia tak suka. Tapi kalau kebaikan-kebaikan orang lain yang kita ceritakan, tidak masalah. Kenapa? Karena dia pasti senang, suka. Tapi kalau keburukan-keburukan yang kita ceritakan, tentu dia tidak suka dengan kita. Inilah ghibah. Ghibah. Kemudian dalam kitab ini dilanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. In wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Coba kita perhatikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsira, jauhilah oleh kalian, ijtanibu, jauhilah oleh kalian, katsiran minadh-dhann, banyak berprasangka. Jadi diawali ayat ini berprasangka. Inna ba'dadh-dhann itsm, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, yaitu prasangka buruk. Ya. Kemudian wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang. Berprasangka. Rupanya kalau kita sudah berprasangka buruk kepada orang lain, maka diikuti dengan tajassus, mencari-cari kesalahan, memata-matai orang karena kepo. Kemudian setelah itu muncul yang berikutnya, wala yaghtab ba'dukum, yaitu menghibah. Dan Allah sangat melarang menghibah. Jangan engkau menghibah. Ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menghibah pada sebagian yang lainnya. Mengapa? Belum tentu orang yang kita ghibah itu
lebih baik diri kita daripada dirinya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Senang tak kalian? Jadi ghibah ini Allah contohkan. Senang tak kalian? Suka tak kalian kalau kalian memakan lahma akhihi, memakan daging saudara kalian, maitan, yang sudah menjadi bangkai? Suka tak kalian? Jadi ada yang mati jadi bangkai dia, dagingnya kita makan, suka nggak? Pasti tidak suka, jijik kita. Fakarihtumu, kata Allah, pasti kalian tak suka. Oleh karena itu, jangan menggibah. Jijiklah kita untuk menggibah saudara kita, seperti jijiknya kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Mengapa ghibah itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Dalam hadis yang lain, dalam kitab ini yang dituliskan, yang diambil dari kitab Imam Bukhari, juz 9 halaman 171. Kata Rasul, kullul muslim 'alal muslim haramun 'irduhu wa maluh. Setiap muslim haram mengganggu kehormatan dan harta bendanya bagi muslim yang lainnya. Jadi kehormatan diri, inilah hebatnya Islam. Ya, kehormatan diri diakui. Ya, hak azazi manusia dalam Islam itu ini dia. Luar biasa. Ya. Kalau sudah menghibah berarti kita sudah mengganggu kehormatan diri saudara kita yang muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita renungkan, untuk apa kita menghibah orang? Tak ada gunanya. Nah, dalam kitab ini dituliskan apa hal-hal yang mendorong orang untuk menghibah orang lain. Ya. Pertama, dituliskan di sini faktor yang mendorong, asbab ya, yang mendorong kita menghibah orang. Pertama, menyembuhkan amarah. Ya. Tasfil ghadab. Menyembuhkan amarah. Jadi karena saking marahnya kita ke orang tersebut, kita menghibah dia kepada orang lain. Nah, ini dia. Oleh karena itu, semarah-marahnya kita dengan orang, hati-hati. Jangan sampai kita menghibahnya. Karena ini yang mendorong kita untuk menghibah orang tersebut. Kenapa? Karena kita sudah marah. Kalau sudah marah, apapun keluar. Apapun yang tak baik kita ceritakan tentang orang tersebut. Oleh karena itu, kalau terjadilah pada diri kita, saya mengajak diri saya dan kita semua, kalau kita marah pada orang tersebut, tahan. Jangan menceritakan keburukan-keburukannya di belakang dia. Yang kedua, dalam kitab ini disebutkan yang mendorong seseorang untuk menghibah adalah membantu teman atau ada kesepakatan, muafiqhum. Ada kesepakatan membantu teman. Ya. Jadi kadangkala maksud kita ingin membantu orang lain, kita nimbrung di situ untuk, oh ya, memang seperti itu dia, ikut. Nah ini hati-hati. Ya, jadi kalau ada orang menghibah, jangan kita ikut pula di sana, membantu, menyumbang pula di sana untuk menghibah orang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, yang mendorong seseorang untuk menghibah, dalam kitab ini disebutkan
Ini dia, ini bahaya ini. Dia ingin merendahkan orang lain. Jadi niatnya popularitas dia naik, orang lain rendah dibuatnya. Dia ingin merendahkan orang supaya orang ini terjatuh, buruk terjadi pada dirinya. Caranya ghibah. Ini, na'udzubillah. Ingat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Belum tentu kita mengejek orang yang kita ejek itu buruk di mata Allah. Belum tentu keburukan-keburukan orang lain yang kita bicarakan di mata Allah dia itu buruk. Mana tahu dia sudah diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya dengan taubatnya. Hati-hati. Jangan pernah kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain dengan cara memburuk-burukkannya di belakangnya. Ghibah. Yang keempat, faktor yang mendorong seseorang itu untuk ghibah adalah terkadang awalnya bermain-main dan bercanda. Nah, hati-hati. Di sini bisa masuk dia. Bercandanya kita terkadang di sana masuk untuk ghibah orang. Membicarakan aib orang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, apa solusinya? Supaya tidak kita menghibah. Solusinya dalam kitab ini ada dua, ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya ini Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq. Pertama, solusinya adalah atau terapinya adalah ghibah. Ia akan dihadapkan pada amarah Allah dan murkanya. Berarti ketika kita ingin menghibah orang lain, ingat marah dan murkanya Allah, dosa ghibah itu. Mengapa demikian? Dalam hadis Rasulullah ini Rasul menyampaikan wasiat kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, iyyaka wal ghibah, jauhi ghibah. Ini kata Rasul. Kenapa? Fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Karena sesungguhnya dosa ghibah itu lebih berat dari dosa zina. Wah, luar biasa. Jadi, tapi jangan salah faham ini. Kalau begitu berzina aja lah Ustaz. Tak usah menghibah lagi. Ini salah ini. Ini yang ngaji ini harus berjelas-jelas. Dosa ghibah itu asyaddu minaz zina, lebih berat daripada dosa zina. Qultu, Abu Dzar berkata, bertanya kepada Nabi, "Walimadza ya Rasulullah?" Kenapa demikian ya Rasul? Mengapa dosa ghibah itu lebih berat daripada dosa zina? Qala, Nabi menjawab, li'anna ar-rajul, karena sesungguhnya kalau seseorang yazni, dia berzina, fayatubu ilallah, kemudian dia bertobat kepada Allah, fayatubullahu alaih, Allah menerima taubatnya langsung. Taubatan nasuha tentunya. Wal ghibah, sedangkan ghibah la tughfaru, dia tak bisa diampuni dosa ghibahnya itu hatta yaghfiraha sahibuha, sampai orang yang menghibahnya itu memberi maaf. Ini bahayanya. Ya. Jadi ingat ini, terapinya ini. Ketika kita ingin menghibah seseorang, maka ingat dosanya. Tak diampuni oleh Allah. Ya Allah, aku sudah menghibah si anu, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Tak bisa Allah ampuni. Tapi kalau tadi dia berzina, tobat nasuha, fayatubullahu alaih, Allah ampuni dosanya langsung. Tetapi kalau dia menghibah orang, harus minta maaf, ketemu langsung dengan orang tersebut, minta maaf kepada dia. Kalau dia maafkan, barulah diampuni. Ingat ini. Kemudian dalam hadis Nabi yang sangat panjang juga dijelaskan, kebaikan-kebaikan orang yang kita ghibah, kebaikan-kebaikan kita
yang menghibah orang lain, andaikan kita sendiri menghibah orang lain, maka kebaikannya itu beralih kepada orang yang diribahinya. Sementara bila ia tidak mempunyai amal baik, maka kejelekan orang yang diribah itu pindah pula kepadanya. Wah, ini berat, ya. Kebaikan-kebaikan kita selama ini, pahala-pahala kita pindah ke dia. Tak ada lagi, rupanya banyak yang kita ribah di dunia ini, maka dosa orang itu, kejelekannya itu pindah ke orang yang mengribah. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Tentu berat. Ya, berat sekali. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, terapinya adalah kalau kita nak berniat menghibah, melakukan ghibah kepada orang lain, maka ketika itu hendaklah ia segera memikirkan aibnya sendiri. Apa kata Nabi? Idza antazkura uyuba ghaira nafsik. Kalau engkau hendak menyebut aib-aib orang lain, fadhkur uyuba nafsik. Ingat cepat aib-aib dirimu. Banyak aib kita, cuman Allah sayang, masih Allah tutup. Jangan sombong kita ketika kita masih dimuliakan orang. Karena kemuliaan yang kita miliki sebenarnya Allah masih sayang, Allah tutup aib buruk kita. Oleh karena itu, jika kita ingin berniat membicarakan aib orang lain, menghibah orang lain, ingat dulu aib diri sendiri. Banyak aib kita ini. Kalau Allah tampakkan, mungkin semua orang akan meludahi kita, semua orang akan membenci kita karena busuknya perilaku kita. Tetapi Allah tutup itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah dua terapi ghibah yang dijelaskan dalam kitab ini. Selanjutnya kita bahas adalah kafarah al-ghibah. Kafarah ghibah. Ya. Orang yang berbuat ghibah berarti dia melakukan dua kejahatan. Nah, ingat ini. Pertama, kejahatan terhadap Allah. Mengapa? Berarti ia telah melaksanakan larangan Allah. Kafarahnya, dia harus taubat, menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah melanggar perintah Allah, larangan Allah. Allah melarang, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kau menghibah. Dilakukannya, berarti itu dosanya kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah, taubat kepada Allah. Jadi orang menghibah ini juga taubat kepada Allah. Yang kedua, ya, dosa yang dia lakukan adalah kepada kehormatan makhluk. Tadi dosa kepada Allah yang dia lakukan, yang kedua kepada makhluk. Apabila ia lakukan ghibah kepada orang lain, maka dia harus menemui orang tersebut untuk meminta maaf dan menampakkan penyesalan atas perbuatannya. Jadi satu ghibah yang kita lakukan, dua dosa yang kita dapat, ya, kepada Allah dan kepada makhluk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjaga lidah kita dari tidak berbuat ghibah. Penyakit lidah yang sering terjadi di masyarakat adalah ghibah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, keluarga kita, supaya kita tidak berbuat ghibah, karena dosanya luar biasa. Kemudian yang kita dapatkan itu adalah kemarahan dan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian rutin setelah zuhur selama Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua disehatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.